Selamat pagi keluarga FGF tercinta. Dimanapun kita berada, aku percaya pasti kita dalam keadaan sehat dan bahagia. Mari kita datang ke hadiratnya, kita sama-sama, kita fokuskan pikiran kita dan hati kita untuk hanya kepada Dia saja. Karena hanya di dalam hadiratnya kita bisa berasa aman, hanya dalam hadiratnya kita bisa berasa tenang. Sebab Tuhan matahari dan perisai, kasih dan kemuliaan yang Kau beri di hidupku. Sebab Tuhan matahari dan perisai, kasih dan kemuliaan yang Kau beri di hidupku. Sebab lebih baik satu hari di pelataran-Mu daripada 1000 hari di tempat lain. Lebih baik satu hari di pelataran-Mu daripada 1000 hari di tempat lain. Yesaya 26 ayat 3 berkata, yang hatinya teguh Kau jagai dengan damai sejahtera, sebab kepadamu-lah ia percaya. Percaya janji-Mu, hanya di dalam-Mu ku tenang.
yang sungguh sangat besar. You are worthy, Lord. Only you are worthy of our praise. Nyanyi pujian bagimu, Tuhan, pujian bagimu, Tuhan, namamu besar dan layak dipuji. Nyanyi pujian bagimu, Tuhan, pujian bagimu, Tuhan, namamu besar dan layak dipuji. Nyanyikan, nyanyi pujian bagimu, Tuhan, pujian bagimu, Tuhan, namamu besar dan layak dipuji. Nyanyi pujian bagimu, Tuhan, pujian bagimu, Tuhan, namamu besar dan layak dipuji. I sing praises to your name, oh Lord, praises to your name, oh Lord, for your name is great and greatly to be praised. I sing praises to your name, oh Lord, praises to your name, oh Lord, for your name is great and greatly to be praised. In Christ alone, I place my trust and find my glory in the power of the cross. In every victory, let it be said of me, my source of strength, my source of hope is Christ alone. In Christ alone, I place my trust and find my glory in the power of the cross. In every victory, let it be said of me, my source of strength, my source of hope is Christ alone. My source of strength, my source of hope is Christ alone. Oh,
Hello, my name is Marge, and I would like to share the goodness of God in my life. This is my testimony. Last April 2, I have received the news that my sister was rushed to the hospital. She was 8 months pregnant at that time. The doctors advised her that she must undergo to a cesarean section because of her hypertension, which can cause serious problems for both of my sister and the baby. I was so worried at that time, knowing that I cannot do anything but to wait and ask for updates. The hospital asked my brother-in-law for a huge amount of money and must be given right away. Manila is under lockdown. Banks are closed, and at that very moment, we cannot give the money right away. We lost our parents a few years ago, and my sister is the only person I've got who's been there supporting me all throughout. Being far away from her is an agony for me, especially in times like this. I love my sister so much and I will do anything for her. At that very moment, I was just crying and crying. I knelt down and stretched my arms, cried unto the Lord, called His name. I prayed for strength and wisdom. Why will I be afraid now? He was with me from the beginning, and I know that He is with me. I felt His presence, His comfort, His love. My brother-in-law told me that they moved to another hospital, and that night, Abishai was born. I have wonderful people around me in the Philippines and here in Indonesia. Indeed, God is faithful to us. He loves us so dearly that He will never leave us nor forsake us. He took the mountain weight on my shoulders. God is worthy to be praised. His love endures forever. In behalf of my family, maraming salamat, IFGF. And I will always be grateful for the prayers that you have sent us. To God be the glory and honor. Thank you. Mari jemaat terkasih, kita sama-sama berdoa. Bapa, kami mau menaikkan ucapan syukur kami ke hadapan-Mu karena kami masih bisa berbagi kasih dengan menyalurkan APD ke berbagai rumah sakit di wilayah Cirebon, membagikan sembako ke pemulung, ke tukang becak, ke warga yang ter-PHK, ke orang-orang jompo, dan rumah singgah yang terletak di Cirebon. Ajar kami Tuhan agar selalu melihat segala sesuatu dengan mata-Mu dan hati-Mu. Ajar kami Bapa untuk selalu memberkati orang lain. Terima kasih Tuhan dengan berjalannya program gereja melalui ibadah online ini agar firman-Mu berada dekat dengan kami senantiasa. Terima kasih Bapa atas kelahiran baby Matthew, putra pertama dari keluarga Haris Wijaya dan Jessica Susanto dengan keadaan sehat dan sempurna. Kami percaya Matthew akan menjadi anak yang mencintai Engkau secara luar biasa dan menjadi berkat untuk kedua orang tuanya beserta ketiga saudarinya. Engkau yang tutup bungkus keluarga ini agar selalu berada dalam perlindungan-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus atas kesaksian dari saudari kami, Marga Rivera, karena pertolongan-Mu dan mukjizat-Mu atas proses kelahiran adiknya yang berada di Filipina dan berjalan dengan lancar dan sehat semuanya. Terima kasih Tuhan Yesus, kami percaya Engkau tidak terbatas ruang dan waktu, firman-Mu akan selalu menjadi ya dan amin. Kami berdoa untuk program I Pray gereja kami agar selalu bisa dipakai sebagai wadah dukungan support spiritual kepada yang membutuhkan. Kami menyaksikan begitu banyak mukjizat-Mu terjadi dan kami percaya tidak ada yang mustahil bagi-Mu. Ajar kami untuk mencari wajah-Mu senantiasa agar hidup kami bisa menjadi bijaksana. Ya Tuhan Yesus, kami mau berdoa untuk pemulihan dari COVID-19 ini, terutama untuk orang-orang yang berada di garis depan, tim medis dan orang-orang yang masih harus keluar rumah untuk bekerja. Engkau lindungi dan proteksi-Mu akan selalu ada agar penyebaran virus ini bisa dikendalikan. Dan akan ada penyembuhan secara luar biasa. Ya Tuhan Yesus, kami percaya penyembuhan ini bukan hanya secara fisik, tapi penyembuhan secara rohani Tuhan Yesus. Agar orang-orang yang sudah jauh dari Engkau balik kembali kepada Engkau, mencari wajah-Mu, haus dan lapar akan Engkau Tuhan. Ya Tuhan, kami butuh Engkau selalu Tuhan Yesus. Kami gak bisa hidup tanpa Engkau. Ya Tuhan, kami juga berdoa untuk perlindungan
keamanan dan pemulihan ekonomi bagi negara kami Indonesia tercinta dan kota kami Cirebon. Kami berdoa untuk kesehatan para pemimpin kami dalam keseharian mereka melaksanakan tugas dan kebijaksanaan dalam mengambil keputusan. Ya Tuhan Yesus, kami mau menyerahkan doa-doa kami ke dalam genggaman tangan-Mu. Hanya Engkau yang beracara dalam kehidupan kami semua. Terima kasih Tuhan Yesus, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Iman di dalam relationship. Ibrani 11 ayat 6 mengatakan, tetapi tanpa iman tidak mungkin orang berkenan kepada Allah. Sebab barang siapa berpaling kepada Allah, ia harus percaya bahwa Allah ada dan bahwa Allah memberi upah kepada orang yang sungguh-sungguh mencari Dia. Percaya bahwa Allah itu memberi, percaya bahwa Allah itu baik. Kita percaya bahwa rancangan dan rencana Allah dalam hidup kita itu selalu baik. Demikian juga kita bisa percaya kepada teman-teman baik di sekeliling kita. Dan terutama kita percaya kepada pasangan kita. Percaya bahwa apa yang mereka rencanakan, apa yang mereka putuskan, apa yang mereka usulkan adalah baik buat semuanya. Anda tidak perlu selalu curiga dengan keputusan pasangan Anda, karena mereka memutuskan untuk kebaikan bersama. Itulah iman di dalam relationship. Dan iman itu bukanlah bersandar kepada kekuatan kita sendiri atau seberapa hebatnya kita berdoa, tetapi iman itu bersandar kepada kesetiaan Tuhan Yesus Kristus. Salah satu anggota FGF Sydney adalah seorang nurse yang bekerja di frontline di klinik COVID-19. Dan setiap harinya dia melayani begitu banyak orang yang mau tes COVID-19. Apakah dia khawatir akan kesehatannya dia sendiri? Apakah dia khawatir tentang keluarganya? Mungkin iya. Tapi dia terus bekerja karena dia tahu siapa yang sudah begitu setia di masa lalu dia. Siapa yang pegang masa sekarangnya dia. Dan juga siapa yang pegang masa depannya dia. Tuhan Yesus Kristus. So marilah kita sandarkan iman kita kepada Tuhan Yesus Kristus. Dan tentang iman, mari kita baca Markus 11 ayat 24 mengatakan, karena itu aku berkata kepadamu, apa saja yang kamu minta dan doakan, percayalah bahwa kamu telah menerimanya, maka hal itu akan diberikan kepadamu. Percayalah kamu telah menerimanya, maka hal itu akan diberikan kepadamu. Saya dan istri telah menikah sejak 2001, yaitu kira-kira 19 tahun lamanya, tapi lama kami menunggu jawaban dari Tuhan untuk seorang anak. Lalu kita pegang yang tadi, bagaimana? Apa yang kita lakukan? Seandainya besok kita dikirim sesuatu yang besar, sesuatu yang priceless, sesuatu yang tidak pernah dilihat mata atau didengar oleh telinga, yang kita impi-impikan, tentunya kita akan excited, melakukan persiapan dan planning. Itu persis yang kita lakukan. Kita mulai memikirkan nama, mulai berpikir bagaimana pendidikannya, bagaimana pertumbuhan spiritualnya, even sampai dekor kamarnya seperti apa. Setiap saat selama kita menunggu waktunya Tuhan. Akhirnya pada 16 tahun kemudian, sekitar tahun 2017, doa kami mulai mendapat titik terang. Istri saya mengandung anak pertama, tapi tidak hanya stop di situ. Pada saat beberapa bulan pertama ada pendarahan yang lumayan serius, tapi rupanya tidak mengganggu rencana Tuhan buat keluarga kami. Akhirnya tahun 2018 Sofia lahir dan dengan sempurna. Lalu kita pikir cukup sampai di sana. Lalu kita
apa yang terjadi tahun 2019 awal, istri saya mengandung lagi anak kedua dan Olivia lahir juga dengan sempurna. Dengan tekun kita berdoa, percayalah bahwa kamu telah menerimanya dan Tuhan akan selalu memberi jawaban yang paling tepat pada waktu yang tepat dan dengan cara yang tepat. Dan di dalam keadaan yang serba tidak menentu ini, kalau gereja Tuhan, saya dan saudara tidak pernah menabur, tentu bisa dipastikan tidak ada yang bisa kita tuai. Ini saatnya sama-sama kita menabur kebaikan demi nama Kristus. Tuhan Yesus memberkati. Dan sebagai hamba Tuhan, saya mau mengajak kita semua untuk tetap setia dalam mengiring Dia dalam panggilan 24 tahun yang Tuhan percayakan kepada saya mengembalakan gereja Tuhan di Malaysia. Ada banyak tantangan, ujian, pencobaan, tetapi membuat saya tidak takut dan gentar. Sebab saya percaya Dia senantiasa bersama-sama dengan saya. Seperti Daud berkata, aku senantiasa memandang kepada Tuhan, sebab Ia berdiri di sebelah kananku, aku tidak akan goyah. Biarlah hal yang sama juga terjadi dalam pelayanan setiap saudara. Iman membuat kita bertahan, iman membuat kita setia, iman membuat kita bersemangat. Mari saudara, waktu-waktu ini adalah waktu-waktu yang sangat penting. Waktu-waktu ini adalah waktu-waktu yang sangat berharga untuk kita memenangkan jiwa sebanyak-banyaknya. Haleluya. Dan bicara tentang iman dalam musim yang unik ini, bahwa kita semua harus mengerjakan segala sesuatu sendiri, majority dari rumah kita sendiri, bersama-sama dengan orang-orang yang kita kasihi. Ujung-ujungnya yang dulu kita mungkin berpikir bahwa gini aja kok repot, ya tinggal bayar orang kan kelar. Tapi ternyata saat ini pun hal materi kita pun terbatas artinya. So, bantuan kita pun pada akhirnya datang dari keluarga sendiri. So, focus on the family. It is a truly God's gift in this season. Kalau buat kita-kita yang hamba Tuhan, pada akhirnya rekaman khotbah pun sendiri dibantu istri. Untuk pengusaha atau pekerja dalam kondisi yang tidak pasti seperti ini, pada akhirnya keluarga yang menemani. Anak-anak sekolah pun belajar dari rumah sendiri. Masak, nyuci baju, nyuci piring harus kerjasama sehati. So, tanpa generosity di dalam rumah kita, semua bisa sakit hati. Filipi 4 ayat 13 mengatakan segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku. So, the only direction untuk kita semua di musim ini adalah terus bergerak maju. Mudahlah melepas pengampunan dan mengucap syukur, it's a must. Kolose 2 ayat 7, hendaklah kamu berakar di dalam Dia dan dibangun di atas Dia. Hendaklah kamu bertambah teguh di dalam iman yang telah diajarkan kepadamu, dan hendaklah hatimu melimpah dengan penuh pengucapan syukur. Dan ketika kita berbicara tentang iman di dalam aspek kesehatan, pada prinsipnya sama dengan iman di dalam prinsip-prinsip apapun juga. Di dalam Yakobus 2 ayat 17 dikatakan, jika iman itu tidak disertai perbuatan, maka iman itu mati. Banyak di antara kita yang mau hidup sehat, bahkan berdoa kepada Tuhan supaya dijauhkan dari segala sakit penyakit, tapi kita tidak mau melakukan sesuatu, misalnya olahraga, bahkan makan sembarangan, sehingga timbul sakit penyakit di dalam kehidupan kita. Nah, saya mau ngajak Bapak Ibu sekalian dikasih Tuhan, ketika 2018 saya harus berjuang di melawan cancer, saya baru benar-benar menghargai betapa pentingnya kesehatan untuk kita semuanya. Oleh karenanya itu, mari ganti kata iman dengan kesehatan. Kesehatan tanpa melakukan sesuatu nihil, nggak ada artinya. Pada hari ini saya akan memberikan 2 kunci saja buat setiap kita. Yang pertama, jamu jarak, yaitu jaga mulut, jangan rakus. Jaga mulut kita, jangan rakus makan sembarangan. Yang enaknya cuma di leher, tapi masuk dalam tubuh bikin sakit penyakit. Yang kedua, harus rutin olahraga. Paling tidak jalan di rumah deh setengah jam setelah makan, gerak badan kanan kiri sehingga hidup kita sehat. Ayo Bapak Ibu semuanya dikasih Tuhan, yuk jangan ketemu tunggu dokter dulu baru kita lakukan sesuatu. Kalau hari ini diberi kesempatan, just do it. Tuhan memberkati. Shalom, bertemu kembali, sungguh suatu sukacita. Salam sehat buat kalian semua, dan salam juga damai sejahtera
menyertai kalian semua. Dalam kondisi yang saat ini semuanya tentu merasakan sesuatu yang ya setidak-tidaknya sedikit menekan demikian. Tapi hari ini kita akan bicara luar biasa. Kenapa? Karena temanya adalah get back and get it. Get back and get it. Ini sesuatu tema yang sedikit aneh gitu ya. Tapi ya demikianlah, karena di dalam Mei Juni ini secara global AFJF berbicara tentang faith. Nah, kenapa kita mengatakan ayo kita berbalik dulu? Artinya kembali dulu, get back, dan pegang itu, perhatikan itu, coba tangkap itu. Apa maksudnya? Apa maksudnya hal ini? Nah, ini yang kita akan bicarakan pada pagi hari ini. Sungguh suatu sukacita, karena bulan yang lalu kita masih berbicara tentang hikmat, iman, dan hikmat. Hubungannya apa? Kenapa demikian? Karena memang bulan-bulan yang lalu kita punya tema adalah hubungan. Bagaimana hubungan kita ke atas dengan Tuhan kita, bagaimana hubungan kita ke samping seperti sentral salib. Ke samping bagaimana hubungan kita dengan sesama. Tapi kali ini kita akan bicara mengenai iman. Bulan yang lalu, apakah hubungannya antara iman dan hikmat? Dan itu terjadi sebenarnya karena saya pun pada saat itu waktu mempersiapkan ini juga sedikit-sedikit mulai bersitegang, khususnya dengan Pastor Tommy. Kenapa? Karena waktu itu kita semuanya mengalami sesuatu yang awal daripada lockdown. Nah, saya masih ngotot ini. Kalau bisa, wah iman, kata saya begitu ya. Iman saya rasanya, yuk kita tetap kumpul aja sebelum ada pengumuman resmi dari pemerintah waktu itu ya. Kita kumpul aja, gak apa-apa deh. Tapi rupanya Pastor Tommy lebih memperhatikan kesehatan atau kondisi saya sebagai orang yang manula. Dia bilang nggak bisa, kita mesti membuat online. Menurut saya siap nggak ya kita buat online? Tapi ya demikianlah, akhirnya saya mengerti bahwa iman itu harus disertai juga berhubungan erat dengan hikmat. Karena saat itu juga pemerintah mengumumkan adanya social distance, adanya hal-hal yang lain seperti cuci tangan, tapi yang terpenting adalah social distance, jangan kumpul-kumpul. Makanya kita yang pertama waktu itu bulan yang lalu, saya bulan yang lalu, tapi hampir 2 bulan rasanya ya kita sudah ada di stay at home ini. Nah demikianlah kita mulai sekarang dengan tema kita, yaitu mengenai iman, dan dikatakan iman dan khususnya perbuatan. Kita baca sebentar Yakobus 2 ayatnya yang ke-14, itu mengatakan demikian. Apakah gunanya saudara-saudaraku jika seseorang mengatakan bahwa dia mempunyai iman padahal dia tidak mempunyai perbuatan? Dapatkah iman itu akhirnya menyelamatkan dia? Diteruskan di ayatnya yang ke-20, hai manusia, dikatakan, yang bebal, yang bodoh, yang jahat, maukah engkau mengakui sekarang bahwa iman tanpa perbuatan adalah iman yang kosong, mati? Saudara, dari sini kita mulai sedikit bertanya gitu ya, maksudnya apa Yakobus mengatakan iman tanpa perbuatan itu nggak ada apa-apanya? Mari kita belajar sebentar. Kita belajar dari Abraham. Abraham ini memang suatu yang luar biasa. Begitu Tuhan bertemu dan memanggil dia, Abraham, aku akan jadikan engkau bapak bangsa dan aku akan bawa engkau ke tanah perjanjian.
Abraham tidak menolak, tidak apa, dia nggak tahu mesti kemana, tapi dia berangkat. Mungkin di dalam hatinya ada yang dikatakan oleh kitab Ibrani, bahwa iman adalah dasar dari segala sesuatu pengharapan kita. Dasarnya, harapannya itu adalah dikatakan iman. Mungkin sudah ada dalam dirinya dia. Dan dikatakan juga bukti dari sesuatu yang belum terlihat, tidak terlihat. Makanya dia langsung jalan aja. Ini yang luar biasa dari kita punya bapak bangsa ini, yaitu Abraham. Dan Abraham kemudian berjalan. Tidak tahu tujuannya, tapi kita tahu sekarang bahwa di dalam perjalanan itu tidak mudah tentunya. Karena ternyata di dalam perjalanan ini ada prosesnya. Prosesnya bertahun-tahun, bahkan macam-macam yang dia alami. Sampai akhirnya baru ketika dia berumur 100 tahun, lahirlah anaknya dari Sarah, yaitu Ishak. Bapak bangsa baru punya anak satu dari Sarah. Bingung kan kita semuanya? Tapi kita tahu ini pun diminta oleh Bapa di surga. Untuk apa? Untuk melihat ketaatan, kesetiaan dia. Rupanya ada panggilan, tapi kalau kita tidak melangkah, tidak jalan, dan kita tidak menunjukkan ketaatan dan kesetiaan, yaitu nol. Kita boleh percaya, kita boleh macam-macam, tapi isinya nol. Dan kemudian kita lihat Musa. Musa juga dipanggil pada saat dia berumur 80 tahun. Dan dikatakan kamu akan menjadi sosok tubuh yang luar biasa, yaitu penyelamat bangsamu. Akan membawa bangsa ini dari perbudakan keluar. Ya, Musa bilang gua nggak bisa apa-apa. Gimana mungkin? Kemudian Tuhan menunjukkan bahwa bukan cuma panggilan, tapi dia memberikan suatu kuasa, sesuatu hal yang luar biasa. Ditunjukkan dengan, coba lihat, tongkat jadi ular dan kembali, kemudian kusta buat dia. Akhirnya dia oke deh, dia mau asal dibantu oleh saudaranya, yaitu Harun yang menjadi imam. Dan kita tahu, dan juru bicara, jangan salah, karena ternyata Musa juga mungkin cara bicaranya gagap atau cadel, kita nggak tahu. Tapi kemudian berangkatlah Musa, dan Musa mulai melakukan, dan kita tahu apa yang terjadi. Dia berangkat, prosesnya yang luar biasa. Meskipun ada 10 tulah membuktikan bahwa Tuhan menyertai dia dengan luar biasa. Meskipun dia bisa membelah lautan, membawa bangsa itu menyeberang. Kemudian juga ada macam-macam, ada mana, ya, ada batu karang yang keluar airnya, ada daging yang dipersembahkan semuanya. Bahkan dikatakan pakaian pun gak rusak, karena mereka selalu dilindungi oleh tiang awan dan tiang api. Ini luar biasa. Tapi kita harus ingat prosesnya 40 tahun. Bahkan itu pun Musa cuma bisa melihat tanah perjanjian, karena diselesaikan oleh muridnya yang terkasih, Yosua. Saudara, ini kelihatan sekali sekarang. Musa begitu dipanggil, dia punya iman, iya hebat, dia melakukan segala macam, dan kita tahu bukan main, banyak mujizat. Kemudian apa yang lain? Yang lain adalah Ayub misalnya. Ayub ini luar biasa. Mungkin musibah terbesar buat satu keluarga dialami oleh Ayub. Tapi Ayub memang luar biasa dikatakan. Ya, karena Ayub 2 ayatnya yang ke-10, dia bisa intimidasi dari istri, dari saudara teman-teman baiknya dan lainnya banyak sekali. Tapi dia bisa mengatakan demikian. Engkau berbicara seperti perempuan yang gila. Artinya tidak berhikmat, bodoh. Apakah kita mau menerima yang baik saja dari Allah, tapi tidak mau menerima yang buruk? Dan dikatakan, ini Ayub 2 ayat 10, dalam kesemuanya itu, Ayub tidak berbuat dosa dengan bibirnya. Artinya, dia mengakui adanya otoritas Allah yang luar biasa. Ini yang membuat kita semuanya kagum kepada Ayub dalam kondisi yang sangat musibah yang begitu luar biasanya.
tapi dia juga punya iman. Dikatakan demikian. Tapi hasilnya apa? Hasilnya dia bertahan dengan luar biasa. Dia mengeluh, bersungut-sungut, ngomel, tapi akhirnya dikatakan seperti ini. Ayub 42 ayat 5. Hanya dengan kata-kata saja aku mendengar, dikatakan, tentang engkau. Tetapi sekarang mataku sendiri memandang engkau. Artinya apa, saudara? Artinya pada saat-saatnya dia ternyata punya sesuatu, yaitu mengarahkan pandangannya, fokusnya hanya kepada Allah yang punya otoritas itu. Dan hasilnya kita tahu, Ayub 42 ayat 10, Tuhan memulihkan, dikatakan demikian, keadaan Ayub setelah, nah ini ada setelahnya, saudara. Dia meminta doa. Artinya, saudara, artinya Tuhan itu ingin menunjukkan kepada kita yang paling penting, yang pertama, menerima, melihat, fokus kepada Allah, dan kemudian bertobat, dikatakan demikian. Kemudian berdoalah dan berbaliklah, ini yang paling penting, baru terjadi pemulihan. Jadi saya ingin singkat sedikit, iman tumbuh dari pendengaran, jelas sekali, yaitu pendengaran tentang firman Tuhan. Karena itu dikatakan di Ibrani 11 ayat 1, iman adalah dasar dari segala sesuatu, pengharapan, dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Perhatikan, iman tumbuh dari pendengaran akan firman Tuhan. Tetapi hikmat, nah ini yang penting, yaitu pengertian, pengetahuan tentang kebenaran Allah. Saat kita mulai berkomunikasi, hubungan kita mulai diperbaiki, dikatakan apa yang dikatakan? Karena kita tahu tentang pengetahuan tentang kebenaran firman Tuhan itu, maka dikatakan kita merupakan orang yang bijaksana, bukan orang yang bodoh, bukan orang yang bebal. Amsal 1 ayat 7 mengatakan, takut akan Tuhan adalah permulaan pengetahuan. Tetapi orang bodoh menghina hikmat dan didikan. Perhatikan itu, saudara. Dan sekarang yang ketiga, kita melihat ada iman, ada hikmat, perlu sekali ini. Ya. Kemudian dikatakan, bicara tentang perbuatan. Perbuatan itu artinya kita melangkah sesuai dengan kebenaran firman Tuhan yang kita tangkap. Karena itu kita katakan, ayo baliklah, mundur, kita lihat. Kamu nangkap apa sih sebetulnya? Demikian kan? Pegang, get it. Dan kemudian melangkah. Itu yang dikatakan perbuatan. Jadi kita tahu sekarang, iman ditambah dengan hikmat, ditambah juga dengan perbuatan, itu dikatakan sempurna. Anda menjadi orang yang bijaksana. Inilah yang saya tahu persis ini. Setelah itu apa? Pertanyaannya adalah itu. Setelah itu apa? Mari kita lihat nanti apa yang dikatakan oleh Pastor Denny minggu yang lalu, yang luar biasa. Karena perkataan bertobat kemudian berbalik itu sangat berpengaruh oleh kehidupan kita, khususnya saat kita sedang menghadapi musibah demi musibah. Jadi kita sekarang mengerti bahwa semuanya dimulai dengan panggilan. Kemudian adanya penempatan. Meskipun ini kadang-kadang ditempatkan dulu baru panggilannya jelas. Tapi kemudian ada sesuatu yang luar biasa, yaitu penyediaan, memperlengkapi. Dan kita harus menjalani proses. Itulah yang dikatakan perbuatan. Itu yang dikatakan kita melangkah. Dan di dalam proses ini akhirnya kalau kita tekun terjadilah penggenapan. Apakah itu pemulihan, apakah itu apapun juga. Dan sekarang kita melihat adanya COVID-19 ini. Tentunya di tempat kita, di negara kita. Apa yang terjadi? 2 Tawarikh 7 ayat 14 mengatakan demikian. Umatku binasa. Kenapa, saudara? Karena 2
2 Tawarik 7:14 mengatakan, dan umatku, yang atas namaku dikatakan demikian disebut, nomor 1, merendahkan diri, berdoa, mencari wajah Tuhan, pandang Dia, fokus, kemudian berbalik dari jalan-jalannya yang jahat, maka aku akan mendengar saudara doa kita, mendengar dari surga dan mengampuni dosa mereka serta memulihkan negeri mereka. Ini yang luar biasa, saudara. Kita tahu sekarang pemulihan kita ditempatkan di bangsa ini, di negara ini yang namanya Indonesia, yang sekarang terserah musibah COVID-19. Semuanya pasti kebingungan. Ini gimana, kapan selesainya, dan seterusnya. Tahukah saudara bahwa kita umat Tuhan ternyata mempunyai peranan yang luar biasa. Dan dikatakan apa peranan itu? Tapi kita harus berbuat sesuatu. Dikatakan berbuatlah. Artinya apa, saudara? Bertobat. Yang pertama, bertobat, saudara. Kita kadang-kadang masih bersungut-sungut di rumah. Kita kadang-kadang masih ngomel. Kita kadang-kadang masih memperhitungkan ini dan itu dan lain-lainnya. Tapi perhatian, bertobatlah dan fokuslah pandangan kepada Tuhan, yaitu Tuhan kita Yesus Kristus, dan berbaliklah. Bukan cuman bertobat, tapi kita harus berbalik. Selama ini kesalahan kita apa? Dan kemudian kita tahu negeri kita akan dipulihkan. Negeri kita akan dipulihkan. Kita nggak tahu kapan itu terjadi, tapi kita tahu bahwa kita umat Tuhan punya peranan yang penting dalam pemulihan negeri ini, bangsa ini, Indonesia, oleh karena COVID-19 ini. Puji Tuhan, selamat pagi semuanya, dan saya percaya kita semuanya sangat diberkati oleh firman Tuhan yang luar biasa ini. Dan sekarang kita tentunya akan berdoa bersama-sama ya. Kita akan berdoa, Tuhan, kami mengucap syukur untuk setiap firman yang telah kami boleh dengar. Setiap firman yang boleh ada di dalam kehidupan kami masing-masing. Kami percaya ya Tuhan, bahwa setiap iman tanpa perbuatan adalah sia-sia. Dan Kau mengatakan dengan jelas sekali bahwa umat Tuhan punya peranan yang penting dalam pemulihan bangsa ini, yaitu bertobat, kemudian berbalik dari jalannya yang salah, berdoa, dan kita tahu negeri ini akan dipulihkan. Terpujilah namamu Tuhan. Ucapan syukur kami naikkan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Dan sekarang marilah kita menyambut sesuatu yang luar biasa. Jangan dianggap ini sebagai suatu rutinitas. Sekali lagi, sering orang lupa ini. Tapi ini adalah Tuhan itu berserah, menyerahkan, mengorbankan dirinya hanya untuk keselamatan dan juga hanya untuk menunjukkan kasih-Nya yang begitu besar, bahwa Dia ingin selalu bersama-sama dengan kita. Maka firman yang tadi jelas sekali mengatakan, iman kepada siapa? Percaya kepada siapa? Kalau bukan kepada Dia yang telah memberikan semua ini kepada kita. Karena itu, marilah kita bersama-sama, kita akan menerima perjamuan kudus ini bersama-sama di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Izinkan saya sekarang untuk berdoa juga buat perjamuan ini. Mari saudara-saudara, mari kita angkat roti di tangan kanan kita dan kita katakan, Tuhan, kami mengucap syukur. Biarlah ini jadi sesuai dengan kehendak-Mu. Engkau sendiri yang mengatakan dengan jelas sekali di kitab Lukas, Engkau mengatakan, lalu Yesus mengambil roti, mengucapkan syukur, memecah-mecahkannya dan memberikannya kepada murid-muridnya. Katanya, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Mari saudara, kita terima bersama-sama dengan segala ucapan syukur
Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, makanlah. Mari kita angkat tinggi-tinggi cawan di tangan kanan kita. Saya percaya semua kita sudah menerima roti dan anggur ini di tempat kalian masing-masing. Demikian juga dibuatnya dengan cawan sesudah makan. Yesus berkata, cawan ini adalah perjanjian baru oleh darahku yang ditumpahkan bagi kamu. Mari saudara, terimalah tubuh dan darahnya. Darah yang luar biasa ini, kami percaya bukan saja menyucikan kita, tapi juga membuat kita merasakan aliran darahnya sendiri. Darah daripada domba yang tidak bercela. Mari kita minum bersama-sama. Terima kasih Tuhan. Terima kasih untuk semua ini. Kami tahu Tuhan, begitu besar kasih-Mu ya Tuhan, atas kami semua, manusia-manusia yang seharusnya tidak layak ini. Tapi Engkau ya Tuhan, memilih, memanggil, bahkan menempatkan kita di tempat-tempat yang luar biasa. Di mana kali ini Engkau menempatkan kita di kota ini, di kota Cirebon khususnya, yang sedang mengalami juga musibah, yang sedang mengalami juga COVID-19. Tapi Engkau mengatakan, kalau Engkau sungguh-sungguh percaya, bertobat, beriman, maka umatku, umat Tuhan, yang namanya disebut, yaitu nama Yesus Kristus Tuhan, kemudian bertobat, berdoa, dan berbalik dari jalannya yang salah, maka kota ini, negeri ini, bangsa ini pun dipulihkan. Terima kasih Tuhan, terpujilah nama-Mu. Di dalam nama Yesus Kristus, kami terima semua ini dengan ucapan syukur. Haleluya. Amin. Dan sekarang, angkat tangan saudara. Kita akan akhiri semua ini dan terimalah berkat Tuhan. Kekasih Tuhan Yesus Kristus, jika engkau mendengarkan setiap firman, khususnya pada pagi hari ini, percayalah bahwa umat Tuhan yang namanya disebut, yaitu Yesus Kristus, mempunyai peran yang penting. Tapi kita harus membuktikan iman kita dengan perbuatan kita, yaitu bertobat, 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 berdoa, dan kemudian juga berbalik dari jalan-jalannya yang salah. Dan Tuhan akan memulihkan negeri ini. Kami percaya Tuhan, biarlah berkat ini menyertai setiap saudara-saudaraku yang saat ini sedang mengangkat tangan. Kalau engkau percaya semua ini, maka Tuhan Allahmu akan mengangkat engkau di atas segala bangsa di bumi. Diberkatilah engkau pada waktu masuk, diberkatilah engkau pada waktu keluar. Bahkan dikatakan Tuhan akan membuka tingkap langit untuk mencurahkan setiap berkat ke atasmu. Lumbung-lumbungmu, usahamu, pekerjaanmu, pelayananmu, studimu, bahkan apapun juga yang engkau kerjakan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus akan dibuatnya berhasil. Tuhan akan mengangkat engkau menjadi kepala dan bukan ekor. Engkau akan naik dan tidak turun. Diberkatilah keluargamu. Rumah tanggamu akan dipenuhi dengan sukacita, kekudusan, iman, pengharapan, kasih, dan damai sejahtera dari Bapa di surga, kasih anugerah Tuhan Yesus Kristus, penghiburan pertolongan Roh Kudus, menyertai saudara-saudara dari saat ini bahkan sampai selama-lamanya. Maranatha, Dia datang untuk kedua kalinya. Haleluya, semua mengatakan amin. Tuhan memberkati, selamat berhari Minggu. Meskipun stay at home. Terpujilah nama Dia. Segala kemuliaan untuk Tuhan kita. Amin.